Shalom. Berjumpa kembali di Sapaan Rohani BPN Indonesia. Bersama dengan kita dari BPK Surabaya. Bagi saudara-saudari dan Bapak Ibu terkasih yang mau mempersembahkan persembahan kasih bisa melalui rekening yang ada di sini. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita panggil sahabat kita, saudara kita yang selalu setia bersama kita, selalu menguatkan kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa lagi namanya? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Sungguh kami sangat mengucap syukur kalau kami boleh Engkau kumpulkan di sini secara virtual. Saat ini kami bersatu hati ya Bapa. Kami mau tenangkan diri kami menundukkan kepala kami, memberikan waktu yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Allah semesta alam, yang sungguh besar, sungguh luar biasa, dan terlebih sungguh mengasihi setiap kami. Saat ini kami penuh dengan syukur, Bapa, karena Engkau kembali mengumpulkan kami di sini dengan segala keadaan kami. Apapun yang kami alami saat ini, baik itu suka maupun duka, saat ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Sebab kami percaya kami punya Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami kembali mau mengingat setiap kebaikan, setiap penyertaan yang telah Engkau berikan bagi kami, bagi hidup kami hingga detik ini. Mari saat ini dengan hati yang penuh syukur, mari kita memuji, memuliakan Dia yang sungguh agung. Di tengah badai
sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. kami percaya di dalam hadirat-Mu kami sungguh rasakan dekat hanya padamu Bapa. Dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Sungguh hanya bersamamu Di dalam-Mu ku takkan goyah. ada kekuatan yang baru. Amin. Kembali kami angkat tangan kami bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur padamu Bapa, sebab Kau setia. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Bapa. Benar Bapa, sebab sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kau Yang setia berjalan bersamaku. Amin. Segenap hati kami percaya padamu. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Ini janji kami sepanjang hidup kami Bapa. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku bersyukur. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami naikkan syukur. Terima kasih Bapa kami yang setia. Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. bersama kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu selalu tercurah, rahmat-Mu selalu melimpah. Kami bersyukur padamu. Sungguh Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu menolong kami. Terima kasih, terima kasih. Sungguh rahmat-Mu tercurah, Kau jamah setiap kami. Kau selalu perbarui kami, mengaliri kami dengan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami bersyukur, bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Sungguh Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh sungguh benar Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi kami, apapun itu, sekalipun kami manusia yang penuh dengan dosa,
tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh kekuatan kami hanyalah bersama dengan Engkau. Dan pada saat ini, ketika kami akan mendengarkan bersama-sama sharing firman, sharing kebaikan-Mu yang dialami oleh saudara-saudari kami, Bapa, mari pakailah saat ini. Pakailah saat ini sesuai dengan rancangan-Mu. Biarkanlah Allah Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin kami, melindungi setiap dari kami, dan memberikan kedamaian dalam setiap hati kami. Agar ketika sharing itu boleh kami dengar, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami, iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah hanya kemuliaan-Mu yang semakin ditinggikan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan semuanya ini kami serahkan di dalam Engkau. Setiap doa-doa kami bersatukan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nama saya Agan Wirya. Kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Tema kita malam hari ini adalah berusaha dan berdoa. Ibu bapak yang terkasih, pandemi COVID-19 masih berkepanjangan. Sampai hari ini dia masih berkeliaran. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Termasuk sudah banyak orang yang terpapar COVID. Yang meninggal pun banyak. Termasuk saya juga sudah terpapar COVID-19 sekitar sebulan yang lalu. Inilah kesaksian saya. Saya berdua divaksin Sinovac pada bulan Februari dan Maret 21. 3 bulan kemudian saya pergi ke laboratorium. Saya mau cek antibodi saya ada apa enggak. Ternyata hasilnya 0. Tidak ada antibodi di tubuh saya setelah divaksin itu. Kemudian saya konsultasi ke dokter langganan saya yang kebetulan juga masih saudara. Saya tanya dia, saya cerita ke dia. Dia bilang, gak usah khawatir. Itu biasa. Banyak pasien dia juga yang seperti saya. 0 antibodinya. Nanti kita pancing. Pasti dia keluar katanya antibodinya. Pancing pakai apa sih? Dia akan kasih vaksin flu dan vaksin pneumonia. Pasti keluar, lihat aja nanti. Oke, saya bilang kalau emang sarannya begitu, saya mau suntik deh. Jadi besoknya saya datang ke tempat dia, saya disuntik kiri kanan. Ibu bapak yang terkasih, seminggu kemudian tenggorokan saya mulai gatal. Sekali-sekali kadang-kadang batuk ya kan. Jadi tanggal 18 Juni saya coba PCR ya, dan sore hari hasilnya positif. Istri saya negatif ya kan. Cuman waktu sore itu istri saya bilang, udah isoman deh di rumah ya kan. Ya oke lah, karena setelah saya tahu saya positif ya kan, isoman lah saya di dalam kesendirian di kamar. Saya hanya merenung,
dan berdoa. Saya tidak marah kepada Tuhan kenapa saya kena positif, tidak. Saya hanya berdoa mohon kesembuhan. Sebagai manusia yang tidak sempurna, rasa takut, rasa khawatir itu ada. Dan biasanya kalau kita punya ada rasa khawatir, rasa takut, imun kita tuh katanya turun. Hanya 2 hari saya merasa lemas. Hari berikutnya saya mual. 2 hari saya mual. Tidak ada nafsu makan sama sekali. Maunya tidur aja saya. Ibu bapak yang terkasih, seperti diketahui, COVID-19 ini menyerang paru-paru kita, membuat kita sesak napas. Tapi saya tidak sesak. Tapi karena kekhawatiran itu, anak saya yang coba mencari oksigen. Oksigen saat itu juga sulit, mulai sulit. Tapi dia akhirnya dapat. Dia beli 1 dan 2 sewa. Saya pikir ya lumayan lah kalau sudah ada oksigen. Seandainya saturasi saya turun, saya bisa pakai bantuan oksigen. Hari kelima saya isoman, istri saya mulai kelihatan ada gejala flu. Dia ada sedikit batuk, ya kan, tenggorokannya nggak enak. Saya kira dia mulai ketularan dari saya itu. Memang selama saya isoman dia yang selalu membawakan makanan, minuman, obat, ya kan. Walaupun hanya ditaruh di depan kamar, ya kan. Kita tidak tahu si COVID ini kan terbang kemana-mana. Dan perlu saya cerita juga, dokter yang memberi suntikan ke saya itu sebelum saya kena positif, 2 hari sebelumnya dia juga sudah positif bersama suaminya. Kemudian 2 atau 3 hari kemudian dia sudah bisa dapat rumah sakit. Dan dia yang telepon saya, cari rumah sakit, masuk rumah sakit. Saya bilang di situ ada nggak? Nggak ada, di sini penuh. Cari yang lain, aman kalau udah di rumah sakit. Jangan isoman di rumah. Ya udah, akhirnya kita juga berusaha cari. Anak saya terutama yang cari, supaya bisa masuk rumah sakit, karena khawatir istri saya, dia kan ada komorbid, ya. Ibu bapak yang terkasih, rumah sakit pun waktu itu penuh semua, sulit dapat rumah sakit, ya. Si dokter yang kasih suntikan ke saya itu 3 hari kemudian setelah dia masuk rumah sakit, suaminya meninggal. Kaget saya, kok begitu cepat prosesnya. Hari-hari itu betul-betul tegang saya. Rumah sakit sulit, oksigen sulit, sulit untuk mendapatkan perawatan. Jadi kekhawatiran, rasa takut tuh muncul terus di pikiran saya. Apakah bisa saya dapat kamar? Waktu itu saya teringat satu ayat dari Mazmur 56 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Melalui ayat Mazmur itu, saya diberi ketenangan. Saya mulai berpikir positif. Saya cuman
berdoa dan bilang, Tuhan pasti tolong saya. Saya pasti dapat kamar di rumah sakit. Memang benar tuh, Ibu Bapak. Rupanya tanpa setahu kami berdua, anak saya tuh cari-cari kemana-mana ya kan. Dia telepon teman-teman saya, teman-teman istri saya. Dia telepon rumah sakit. Dia telepon juga bosnya istri saya. Bos istri saya juga kaget itu dia dengar istri saya kena COVID ya kan. Wah, dia bilang, "Ya, nanti tante cariin juga ya kan." Dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat yang menolong saya. Melalui dia, saya bisa mendapatkan rumah sakit karena kebetulan dia ada koneksi dengan rumah sakit Abdi Waluyo. Tuhan sudah mengaturnya buat kami berdua. Setelah mendapatkan rumah sakit, kami tetap masih harus berusaha, harus berjuang. Saya masih menunggu untuk mendapatkan kamar itu di rumah sakit, di ruang tunggu selama 10 jam. Selama 10 jam itu pasien hilir mudik berdatangan. Semuanya cari perawatan, tapi semuanya juga sulit gitu. Akhirnya mereka menunggu di ruang tunggu, menunggu di bangsal. Ya kan? Dan waktu saya menunggu di IGD, instalasi gawat darurat, memang ruangannya tidak terlalu besar. Waktu saya menunggu di situ, ada pasien yang meninggal di situ karena COVID, dan dibiarkan aja di situ untuk menunggu ambulans jemput dia. Ibu Bapak, dari jam 12 siang saya di rumah sakit Abdi Waluyo, baru bisa mendapatkan kamar jam 1 pagi. Itu pun setelah berkali-kali bosnya istri saya telepon terus ke rumah sakit. Alasannya banyak lah ya. Jadi sambil menunggu kamar, saya diperiksa paru-paru saya melalui MRI. Saya pikir kalau udah begini pasti kamar udah ada. Memang ternyata kamar sudah siap untuk kami berdua. Saya mendapatkan satu kamar berdua dengan istri saya. Tapi walaupun sudah dapat kamar jam 1 pagi, ranjang cuma 1. Nunggu lagi saya, nunggu ranjang 1 lagi, 1 jam setengah. Ya. Jadi sekitar jam 3-an saya baru bisa tidur. Jam 5.30 suster udah datang, mau cek suhu, cek tensi dan saturasi. Ya. Padahal kita masih ngantuk semua. Ibu dan Bapak yang terkasih, hari-hari berikutnya di rumah sakit, kami berdua lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdua ikut misa lewat streaming, ikut doa rosario, juga rosario penyembuhan. Karena kami harus berusaha untuk cepat sembuh, makan obat, makan vitamin, berjemur, olahraga, dan tentunya banyak makan. Selain itu, saya juga berterima kasih sekali. Saya banyak mendapatkan dukungan doa dari sahabat-sahabat di komunitas-komunitas yang membuat kami merasa diberkati. Seperti di dalam Injil Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat yang sungguh-sungguh sangat menguatkan dan menenangkan kami berdua. Sewaktu di rumah sakit, banyak sekali saya mendengar mobil ambulan yang lewat
dengan sirenenya itu menandakan ambulans sedang membawa pasien gawat atau membawa jenazah. Saat-saat itu kehidupan dan kematian bedanya tipis sekali. Hari ini saya bisa bicara dengan teman atau saudara. Beberapa hari kemudian saya mendengar kabar kalau dia sudah meninggal. Hari-hari saya di rumah sakit dan tanpa terasa. Dan di hari ke-9, dokter rumah sakit sewaktu datang memeriksa kami berdua, dia bilang, wah ini sudah bagus, ya, udah bisa pulang katanya. Saturasi bagus, suhu bagus, tensi juga bagus. Paru-paru ada bintik, dia bilang sedikit, tapi nggak masalah, itu sebentar juga hilang. Diam aja di isomannya di rumah pasti hilang. Puji Tuhan, saya senang sekali mendengarnya. Kami berdua sungguh-sungguh bergembira ya. Tapi ibu bapak, saya juga mendengar di luar sana waktu itu lebih bahaya ya, daripada di rumah sakit. Saya kemudian berpikir, apa kita lebih baik diam di rumah sakit ya. Tapi dokter bilang, apain di rumah sakit? Justru di sini biangnya COVID. Di sini COVID-nya berkeliaran. Saya aja nih dokter, tadinya saya pikir saya bisa dapat duit banyak, sekarang saya takut. Lebih baik saya nggak dapat duit ya. Tapi bagaimana? Udah memang kewajiban saya sebagai dokter ya. Mau nggak mau saya tetap di sini, walaupun itu berbahaya. Tahu nggak, dia bilang 38 kamar yang ada di sini semuanya kena COVID. Tadi malam dia cerita, waktu saya mau pulang paginya, tadi malam ada 4 pasien yang meninggal. Wah, serem juga mendengarnya ya kan. Saya putuskan, oke, kita pulang aja, selesaikanlah kita administrasinya. Nyelesain administrasinya aja nunggu 6 jam ya. Akhirnya kami bisa pulang, kami sampai di rumah, home sweet home. Puji Tuhan, masih isoman lanjutan selama seminggu. Dan sampai saat ini sudah 1 bulan berlalu. Saya juga sudah mulai balik lagi ke kantor, tapi hanya 2 kali dalam seminggu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita itu sungguh baik jika kita selalu taat dan setia kepadanya. Tetap selalu berdoa dalam susah maupun dalam senang. Dalam keadaan apapun kita tetap harus selalu berdoa, dan tentunya juga dengan usaha. Saya kira itulah sharing saya malam hari ini. Semoga sharing saya boleh menguatkan iman kita semua. Terima kasih, selamat malam. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik di dalam hidup kita. Amin. Penyertaannya selalu sempurna dalam hidup kita. Semoga sharing yang barusan disampaikan oleh saudara-saudari kita semakin menambahkan iman kepercayaan kita kepadanya. Dan mari saat ini saya kembali mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyelenggaraan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini, saat ini kami boleh mendengarkan kebaikan-Mu yang sungguh nyata dialami oleh saudara dan saudari kami. Biarlah sharing ini semakin menguatkan iman kami atas Engkau. Biarlah setiap dari kami saat ini, kami bersama-sama membawa hati kami. Kami mau berdoa pula buat teman-teman kami. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pakai waktu kita saat ini. Kita mau berdoa
baik bagi intensi kita pribadi maupun kita berdoa bagi teman-teman, saudara-saudari kita yang saat ini membutuhkan doa kita. Mari kita hening sejenak. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa kami yang penuh kuasa. Kami percaya saat kami berdoa, saat kami meminta, memohon kepada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi saat kami berdoa, Engkau bekerja Tuhan. Engkau menggerakkan tangan-Mu untuk menolong setiap dari kami. Kami percaya saat berdoa Kau bekerja. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Amin, kami percaya Tuhan. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkat langit bagiku. Dengan penuh iman kami katakan, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Dengan iman kami percaya padamu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Mustahil bagimu. Sungguh tak ada yang tak mungkin bagimu, Tuhan. Tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Kami mengangkat tangan kami percaya kepadamu, Tuhan. Lebih lagi, segenap hati kami katakan, sungguh tiada yang mustahil bagimu.
yang baru, kami Kau sertai selalu. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Oh, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang indah Kau berikan. Terima kasih Kau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Kau senantiasa menuntun setiap dari kami. Sungguh hanya Engkaulah gembala kami yang baik, yang sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat sapaan rohani hari ini yang Kau berikan bagi kami. Biarlah ketika kami selesai pada saat ini memuji menyembah Engkau, biarkan kuasa-Mu yang tak terbatas terus mengalir di dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu segenap aspek kehidupan kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami, teman-teman sepelayanan kami, teman kami di kantor, siapapun Tuhan, orang yang kami temui. Biar Engkau senantiasa memberkati mereka, senantiasa Kau terus menyertai mereka. Dan bagi setiap dari kami, Tuhan, tolong terus jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Dan biarlah kami senantiasa terus menjadi saluran arus rahmat-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Amin. Dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan kami, perantara kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan bertata untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita sampai berjumpa lagi di sapaan BPN selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.